di acara Pas Ngopi, Pengadilan Agama Sarolamun, Ngobrol Podcast Informatif. Bersama saya Elvira Dwi selaku host pada sesi kali ini seputar zona integritas. Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang kiat-kiat untuk meraih predikat wilayah bebas dari korupsi. Kali ini telah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita yang istimewa, Bapak Denny Irawan, SHI MSI, selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Sarolamun dan Ketua Pembangunan Zona Integritas. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Pak. Amin. Ketika di Pas Ngopi, kita pada sesi yang sebelumnya telah berkenalan dengan Bapak Denny Irawan, maka langsung saja ya ke pembahasan. Alhamdulillah, kali ini Pengadilan Agama Sarolamun telah meraih predikat wilayah bebas dari korupsi atau WBK. Gimana perasaan Bapak terhadap capaian ini ya Pak? Perasaan ya. Baik, terima kasih Mbak Elvira atas pertanyaannya. Kalau ditanya perasaan saya sebagai wakil ketua sekaligus sebagai ketua ZI Pengadilan Agama Sarolamun, ya, tentu jawaban yang paling sederhana ya I'm happy gitu kan, bahagia, gembira gitu karena kita di Satuan Kerja Pengadilan Agama Sarolamun itu di-challenge untuk meraih WBK. Selama 1 tahun kita membangun dengan berbagai macam kegiatan dan hal lainnya, dan alhamdulillah kita meraih predikat itu dari ribuan peserta, lalu kemudian dikerucutkan kembali menjadi ratusan peserta. Jadi kalau ditanya soal bagaimana perasaan saya sebagai wakil ketua Pengadilan Agama Sarolamun sekaligus sebagai ketua pembangunan ZI, ya I'm happy gitu kan, bahagia gitu kan, senang gitu karena kita berhasil meraih predikat yang secara sangat kompetitif gitu kan, dari ribuan peserta dikerucutkan menjadi ratusan peserta, dan pada akhirnya kita terpilih dari hanya tidak sampai 29 khusus Satker Pengadilan Agama. Dan kita sudah membangun dari sejak 1 tahun 2021, bahkan sebelumnya ya seperti itu, tapi fokusnya di 2021. Nah, ujungnya kita meraih predikat itu kan, itu sebuah ada secara kebanggaan, prestis kan di kita semuanya, khususnya saya sebagai ketua pembangunan ZI seperti itu. Nah kalau tidak bahagia, lalu perasaan apa lagi yang bisa diungkapkan untuk OMB? Karena selain memang peserta yang banyak, Mbak Elvira, kita juga berasal dari satker yang secara satpas khusus gedung kan belum total. Nah, kita juga di satker kita terletak bukan di tengah kota yang secara mobilitas rame gitu loh kan. Nah, tapi ternyata kita alhamdulillah berhasil menjawab kepercayaan dari Kemenpan RB dan melalui skema penilaian yang sangat panjang gitu, sehingga ujungnya kita meraih. Ngomong-ngomong, kiat-kiatnya untuk meraih predikat wilayah bebas dari korupsi apa ya? Waduh, ini pertanyaannya berat ya, tapi sekaligus menantang buat saya untuk menjawab ya. Jadi saya masih ingat yang pertama, mungkin begini ya, yang ingin saya sampaikan sebagai ketua ZI, mungkin pernah dengar ya, atau pernah baca sinopsis novel Ibu 5 Menara itu tagline-nya kan, manjadah wajadah kan, seperti itu. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan berhasil. Nah itu yang kemudian coba kita tularkan kepada rekan-rekan yang lain. Ini loh, di awal tahun 2021 kita terpilih sebagai salah satu satker yang diusulkan untuk meraih sertifikat WBK. Nah kalau kita nggak bersungguh-sungguh mempersiapkannya, tentu tidak akan mencapai hasil signifikan. Jadi itu dulu kuncinya. Yang pertama, kita harus bersungguh-sungguh. Yang kedua, ini kan memang ada yang mengatakan di luar dari segala halnya ya, predikat WBK itu kan ada yang mengatakan bahwa memang takdirnya memang ada masalah lalu mendapatkan itu kan di tahun 2021. Tapi ingat, di dalam takdir itu ada ruang ikhtiar yang sangat luar biasa. Ada kebebasan kepada kita mau mencapai takdir itu atau enggak. Maka sebagai ketua ZI tentu sekali lagi bersama tim tentu menularkan semangat itu. Ayo kita sama-sama bagaimana kita membentuk satu barisan, membangun satu konsep menuju WBK itu sendiri.
Karena kalau tanpa kerjasama, hanya pucuk pimpinan saja atau tim ZI saja yang bergerak, sementara yang lain tidak mungkin dikerjakan. Apalagi LBK itu kan tujuan utamanya membangun mental anti korupsi. Jadi tidak ada lagi korupsi, tidak ada lagi gratifikasi, pungutan, kolusi, nepotisme, atau apapun ada istilahnya kan. Dan itu kan tidak gampang merubah mindset maupun culture set di lingkungan pengadilan agama Sarawak yang mungkin sudah tertanam gitu. Nah, kita tidak menyalahkan atau tidak menduga bahwa si A melakukan korupsi, tidak. Karena juga proses ini kan tanpa ada WBK pun kita harus punya mentalitas itu. Tapi ketika kita disodorkan dengan konsep WBK, wah itu yang pertama sekali harus dilakukan itu mindset dari culture. Dan itu nggak gampang. Nah, tetapi karena kuncinya adalah ikhtiar, ya maka kita berusaha itu membangun itu. Nah, setelah kita berusaha, ya konsep terakhirnya adalah tawakal. Kita udah berusaha nih, masing-masing kita ini kan harus bertanggung jawab pada diri sendiri kan. Tidak mungkin pimpinan atau ketua ZI atau ketua ZI mengawasi satu persatu aparaturnya untuk tidak melakukan tindakan yang mencoreng, kan tidak mungkin. Tapi muncul dari kesadaran diri sendiri. Dan alhamdulillah di Satker Pengadilan Masalah terutama itu. Tidak ada lagi praktek-praktek yang aneh-aneh dan lain sebagainya. Alhamdulillah sama tidak hanya dalam tahun ini, tahun-tahun sebelumnya tidak ada. Jadi kita memperkuat itu. Semakin kita memperkuat bahwa memang LBK itu tidak hanya slogan, tapi memang suatu hal yang itu menjadi sebuah hal yang biasa bagi kita. Bahwa kita memang anti korupsi dan anti nepotisme. Itu sih kalau saya memahami sebagai ketua ZI. Di luar daripada nggak usah bicara dokumen dan lain sebagainya, itu lain ya, itu sisi formilnya kan. Kita bicara dari sisi bagaimana membangun mentalitas aparatur pengadilan agama Sarawak namun sehingga terbentuklah karakter yang memang anti korupsi, anti penyuapan, anti penyagokan, dan anti penyalahgunaan wewenang. Itu ya. Jadi yang pertama bersungguh-sungguh, lalu tawakal ya Pak? Iya itu dari sisi ini ya, dari sisi religiusnya gitu kan. Nah tapi kalau dari sisi pembangunan lainnya mungkin saya bisa cerita sedikit Mbak Elvira. Pertama mau tidak mau kunci keberhasilan dalam membangun ZI itu di luar daripada yang saya sebutkan tadi, manajemen media. Masih ingat mungkin ya, iya manajemen media. Jadi segala hal yang kita lakukan, kegiatan-kegiatan di pengadilan agama Sarawak itu harus kita sampaikan kepada khalayak ramai. Tidak hanya terbatas, khalayak ramai itu kan bukan hanya terbatas pada kita, tapi maksudnya kepada masyarakat luas. Ini loh, pengadilan agama Sarawak ini sedang ada kegiatan ini, pengadilan agama Sarawak ini sedang membangun ini. Makanya manajemen media itu sangat penting. Kenapa? Karena di situ pintu masuknya mereka bisa melihat. Nah, sehingga kemudian di awal tahun yaitu kita melakukan perombakan website, kita mengaktifkan kembali medsos-medsos kita seperti di Facebook, YouTube, kemudian Instagram. Salah satunya yang podcast ini memberikan informasi kepada masyarakat di luar sana bahwa pengadilan agama Sarawak mau berubah. Silahkan datang ke pengadilan agama Sarawak, silahkan kunjungi pengadilan agama Sarawak, kami akan memberikan pelayanan yang baik. Intinya kan seperti itu. Jadi manajemen media itu menjadi satu kata kunci yang harus gitu. Karena sebagus apapun kegiatan di satu satker, Mbak Elvira, tanpa itu dibarengi dengan manajemen media, maka dia hanya akan menjadi kesuksesan hanya di sini saja gitu. Sementara kan kesuksesan, kemudian kemajuan dari satu program kerja itu harus disampaikan dulu. Dan hari ini kan tidak mungkin kita mengundang orang rame-rame untuk woro-woro, apalagi di COVID ini kan nggak mungkin kan. Nah, maka kuncinya dengan media nanti akan mengkabarkan kepada mereka. Sehingga apalagi dari sejak kita sudah mulai LBK, mungkin masih ingat di akhir tahun kemarin, nah sekarang wartawan yang coba datang ke sini kan, tujuannya apa? Ya mereka ingin mendengar cerita kita itu. Bagaimana sebenarnya kok bisa pengadilan masalah lalu itu yang selain daripada sistem dunia. Yang selanjutnya itu meningkatkan kompakan gitu loh. Kita harus kompak satu kata. Karena kalau saya masih ingat itu yang disampaikan oleh pimpinan pengadilan tinggi agama Jambi Pak KPKA di dalam satu artikel, ZI itu butuh penegasan dan keseriusan. Jadi setelah kita membangun ZI dari awal tahun, kita butuh penegasan kan? Dan butuh keseriusan dari kita.
Keseriusan itu sebenarnya secara formal sudah diucapkan sih di Fakta Integritas, komitmen bersama dan lain sebagainya. Tapi kan tidak hanya di atas secara kertas saja, harus kita wujudkan dalam bentuk perilaku. Sehingga untuk yang ketiga, karena ini ZI, ya kita butuh inisiatif kreativitas gitu loh. Karena banyak sekali gawean-gawean kegiatan ZI yang itu sebenarnya butuh kreativitas dan kerjasama dari teman-teman semua. Jadi diantaranya seperti itu secara pikir. Kalau soal kemudian nanti apakah kita akan dipanggil untuk tes dan lain sebagainya, ya itu saya kira kan ada banyak hal yang harus dilewati. Kita harus melewati kesuksesan di bidang survei ini dan lain sebagainya. Tapi menuju itu kita kan bicara menuju cara membangunnya, ikhtiarnya itu ya itu kan yang terus sungguh-sungguh manajemen media, kemudian kita harus kompak gitu. Karena tidak bisa one man show, itu nggak bisa. Satu orang merasa dia paling hebat dan paling semua nggak bisa. Sehingga apa? Kalau kita sudah menanamkan semangat itu, sekali lagi pernah saya sampaikan di podcast yang lain, siapapun pimpinannya, siapapun yang memimpin lembaga ini, maka semangat akan tetap bertambah. Ketua boleh berganti, wakil boleh berganti, tapi semangat itu tetap harus dibangun, harus dipupuk, harus tertanam dalam diri, sehingga siapapun yang masuk itu akan dibalas secara. Nah, Pak, kalau bisa diceritakan lebih dalam itu cara membentuk karakter seluruh pegawai itu gimana? Iya banyak ya. Kalau cara membentuknya itu tentu bisa lewat jalan pertama, biasanya kita lakukan ya role play. Itu kan sebenarnya konsepnya kan tidak hanya sekedar satu arah gitu kan. Monolog, harusnya kan dialog gitu. Jadi kita bertanya apa sih keluh kesahnya, apa problem kerja selama 1 minggu ini, lalu apa yang mesti kita lakukan untuk perbuat kalau jika ada problem dan sebagainya. Lalu kita lakukan kegiatan itu dari sisi kegiatan ada apa. Sebenarnya itu semua untuk sama ya di saat-saat lain saya kira sama seperti itu. Yang paling pokok itu apa? Kita membangun kepercayaan gitu loh, Mbak Ute, bahwa saya percaya sama kamu bahwa kamu tidak akan melakukan tindakan menyelewengnya. Nah, kepercayaan ini dijawab oleh teman-teman gitu. Nah, kami juga siap mendukung program ini. Nah itu jadi ketika kita sudah percaya dengan teman kita, dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, maka yang positif itu kan akan muncul. Ya, kita nggak merasa wah si A kok begini, si B nggak begitu. Meskipun evaluasi kinerja tetap harus dilakukan, sistem reward and punishment itu tetap harus dikedepankan. Kan? Tapi alhamdulillah sama di PA Sarawak ini, mungkin Mbak Kira juga tahu kan, nggak ada yang aneh kan kayak gitu ya, kan kayak gitu. Alhamdulillah ya kan kayak gitu. Kemudian juga dari si stakeholder duluan juga zero aduan gitu. Sebuah ini menyatakan bahwa kalau ada aduan itu sebenarnya tidak masalah gitu. Tapi kalau tidak ada aduan, kenapa harus ada aduan kan? Itu kan tagline-nya dari saya. Gitu. Yang ketiga, sebagaimana yang disampaikan di setiap rapat itu ya komitmen dan konsisten dan totalitas gitu. Kita itu ketika membangun sesuatu, yang mencapai sesuatu, ya harus serius gitu loh kan kayak gitu, nggak main-main gitu. Kalau iya, kalau enggak gitu loh. Kalau misalnya setengah-setengah, ya jadinya nanti juga setengah-setengah gitu. Tapi kalau kita sudah serius, kita kompak, kita percaya dengan orang-orang di sekeliling kita selalu saling bersinergi, membangun, memberi gitu, energi yang positif, insya Allah kesulitan apapun bisa kita capai. Ya hasilnya ya, BK kan gitu. Dari sini pasti bangga seperti mereka. Saya kira itu. Lalu Pak, manajemen media itu yang bagus itu gimana? Manajemen media, ya kalau dibilang bagus atau tidak, saya mohon maaf kalau misalnya subjektif ya jawaban saya. Jadi memang kita harus membentuk satu tim, karena tidak semua, tidak bisa kita melibatkan semua aparatur itu untuk cawe-cawe dalam suatu kegiatan itu nggak mungkin ya. Masing-masing kan punya lahannya sendiri ya. Kamu di sini, kamu di sini, kamu di sini. Nah khusus untuk media, maka sejak awal tahun memang kita bentuk tim manajemen media itu dengan pembina dan saya tentu pimpinan kan dan saya selaku wakil. Jadi setiap berita apapun gawean kita, dia harus kita kabarkan kayak gitu. Yang paling utama coba lihat sendiri media Facebook kan. Penuh itu, nggak ada masalah, berusaha mengabarkan kegiatan baik yang internal maupun yang eksternal. Karena banyak sekali itu saya perhatikan media
Itu berapa satker ya, tidak semua satker itu. Secara tampilan sih bagus gitu ya, eye catching, gue enak lihatnya kayak gitu. Tapi beritanya itu update-nya 1 bulan sekali, 2 bulan sekali. Saya kita nggak tahu gitu loh, kan ini satker itu jadinya apa sekarang gitu kan. Nah kalau kita ibaratnya pena jatuh aja kita kabarin ke orang istilahnya kayak gitu. Ada seperti itu. Nah, podcast juga seperti ini. Kita mencoba memulai kan, influence orang-orang lain loh. Kalau kemudian ada yang meniru podcast kita, ya saya kira nggak masalah kan gitu. Konsepnya kan kayak gitu. Karena mungkin mereka ingin menghabarkan, oh iya loh kami PAPL seperti itu. Jadi penting itu membentuk satu tim, dan alhamdulillah kita sudah membentuk tim itu di awal tahun hingga tahun ini pun kayak gitu. Sehingga hasilnya ya bisa dilihat. Dan kita ketik di YouTube itu PA Sarawakmun, saya muncul kan dari banyak sekali podcastnya. Viewernya juga nggak kali-kali istilahnya kan, bukan ada 1-2 orang kan kayak gitu, tapi lebih dari 100-an biasanya gitu. Ini buktikan bahwa banyak lah masyarakat di luar sana yang mulai mengenal dan tahu bahwa meskipun di Sarawakmun ini satkernya tidak di tengah kota, tapi kita menghabarkan gitu. Ya Pak, boleh dijabarkan lagi tips menjaga kekompakan gimana? Menjaga kekompakan ya. Karena kan bisa aja terjadi Ya. kalau Jadi gesekan apa ya. Ya, saya selalu mengatakan begini ya Mbak Ibu. Kalau saat kita bekerja, ya saya pimpinan, saya wakil ketua. Tapi di luar jam kerja, saya teman buat semuanya. Oh ya waktunya kita poli gitu ya kan. Waktunya kita harus makan saya makan sehat kayak gitu kan. Waktunya yang nongkrong di ruang parkiran, kalau sudah jam pulang ya kita nongkrong kayak gitu kan. Jadi nggak eksklusif gitu, bukan yang merasa bahwa karena saya di atas lalu kemudian saya harus menunjuk begini nggak seperti itu. Yang pertama sih memposisikan diri itu sebagai pimpinan sekaligus kawan bagi rekan-rekan. Yang kedua ya berada di tengah sih kalau saya mencoba mendengar kayak gitu. Apalagi wakil ya kayak gitu. Wakil itu kan tempat curhatannya teman-teman kan, hampir ya, dimulai dari curhatan persoalan pribadi hingga persoalan kantor kan, si A ngasih si B gitu kan, si A itu biasa. Dalam satu keluarga itu pasti kan ada gesekan ya, apalagi mengelola 28 orang, wah itu nggak gampang kan. Nah, maka selalu kita memberikan jalan keluar, motivasi, ya menjadi penengah. Karena kadang-kadang begini, tujuannya mungkin sama kayak gitu ya. Tapi si A pengen caranya begini, si B caranya begini. Nah pimpinan harus berada di tengah, akomodir A dan akomodir B. Tidak bisa menggunakan manajemen konflik, akan memilih A, menjatuhkan B, atau sebaliknya memilih B, menempatkan A. Nggak bisa begitu. Maka pimpinan harus tengah. Nah seperti itu kira-kira. Dan pada waktu yang tegas kita harus tegas gitu. Tapi pada waktu yang lain kita harus lurus. Ini apa terbangun chemistry, ada ketertarikan di antara teman-teman yang pada awalnya mungkin biasa-biasa saja, tidak peduli, tapi karena pimpinan juga berusaha untuk friendly, jadi teman-teman juga merasa nyaman. Memberikan rasa nyaman itu kan tidak gampang, gitu. Kita memberikan rasa nyaman kepada rekan kerja kita bahwa silakan bekerja gitu kan dengan target, tapi kamu juga harus relax nyaman, itu kan nggak gampang. Beda loh kalau misalnya pimpinan yang merasa one man show, artinya sabda, so saya maunya gitu kan, wah ini bawah udah bingung gitu kan kayak gitu. Itu bagaimana? Nanti si A nafsirkan, oh maksudnya begini, si B nafsirkan, oh maksudnya begini, oh nggak bisa begitu. Kita harus menjabarkan itu kepada teman-teman, dan bahasa yang kita sampaikan ke rekan-rekan itu juga berbeda-beda gitu kan. Si A dengan kualitas seperti ini, bahasanya seperti ini, dengan kualitas yang seperti ini, bahasanya seperti ini, nggak bisa sama. Jadi kita harus menjabarkan melakukan pendekatan. Dan insya Allah aparatur penegak masalah ini yang saya tahu itu, dan mungkin Mbak Kira juga tahu ya, kita kan kompak kan, alhamdulillah kan ini. Dan dengan porsinya masing-masing, bekerja sesuai dengan tupoksi dan keahliannya masing-masing. Dan menyiapkan podcast ini kan bukan tugasnya pimpinan, gitu kan, ada timnya. Nah ini kan ada ruang tersendiri, gitu, memberi ruang, ya itu. Ini nyaman, kalau mereka sedang begini, ya silakan kan gitu. Atau kita misalnya kemarin merubah moto dari sip kepada berakhlak mulia, itu silakan gitu kan, itu kan ide ya gitu. Kita rangkul gitu. Dan banyak hal lain.
Ngomong-ngomong Pak, selama ini ada hambatan apa ya Pak untuk mulai UBK dan cara mengatasinya? Oke, ini pertanyaan yang sulit juga yang mesti saya harus jawab. Gitu. Hambatan itu kan ini membangun satu tim selama 1 tahun itu kan tidak gampang ya, naik turun gitu. Nah, menjaga mood itu yang susah. Ibarat kita kerja kadang-kadang mood kita lagi naik gitu. Tapi pada satu waktu kadang-kadang mood kita lagi turun. Tapi ya itulah tugasnya pimpinan sekali lagi yang selalu memberi support gitu. Kita nggak boleh kalah dengan keadaan. Ketua selalu memberikan support kepada wakil saya memberikan support kepada secretary bahwa kita pasti bisa yang menjaga mood itu. Ya kan gini, kalau kita bosan ya kita lari ke kegiatan yang positif lainnya. Kita olahraga dulu deh, kita jalan-jalan dulu deh, atau ketika ada kegiatan kita ajak makan ngobrol gitu santai kan. Nah dari situ kan cair gitu, kelihatan gitu, oh ini loh problemnya mereka ini, oh begini loh. Nanti di situ kita minta solusinya bagaimana kalau menurut kamu kan seperti itu. Sehingga kemudian kembali lagi ke realita. Dan setiap kalau kegiatan yang formal kan ada apel skin pagi, ada Jumat sore, gitu kan. Ada rapat berkala di awal bulan, ada coffee morning dan lain sebagainya. Itu kan formal kan sebenarnya. Tapi di luar daripada itu ya, kalau yang non formal lebih banyak mempengaruhi menurut saya. Yang kedua ya kiat-kiat atau hambatan lainnya tentu ketika ada problem yang sifatnya non teknis, misalnya kayak kemarin kita survei dan kayak gitu kan, kita sudah siap untuk metode A, ternyata aplikasi tidak merespon itu gitu. Hari lama kita kan juga cemas gitu kan, bagaimana kita menjaga responden ini nanti kan kita ini bagus, ternyata hal-hal non teknis lainnya menyebabkan kurang maksimal seperti itu. Nah, hal seperti itu sih menurut saya hambatannya. Kalau di luar daripada itu sih insya Allah nggak ada. Karena kita berangkat dari niat yang baik gitu. Ya kan, kita amalu niat segala sesuatu itu pasti dimulai dari niat. Niatnya pasti niatnya baik. Niatnya dari sejak awal tahun, nah kita berusaha meraih UBK. Nah, kita bangun, kita cekokin semua kayak itu. Sehingga kalau ada hambatan-hambatan kecil itu ya itu biasa. Kalau untuk hal-hal yang besar, ya kita bisa sampaikan. Misalnya, ya selalu ada yang aneh kan kayak gitu kan, baik aparaturnya maupun dari laporan dari mana. Jadi tidak ada masalah sih. Tidak pernah ada pengaduan. Iya sih, kan meja pengaduan kan, apa sih meja pengaduan kayak gitu. Alhamdulillah tidak ada hal yang aneh. Pak, pesan-pesan Bapak untuk seluruh aparatur pengadilan agama dalam rangka menjaga UBK ini. UBK ya. Mungkin ya, itu dari pertama yang dimulai dari yang saya sampaikan tadi. UBK itu kan untuk penegasan dari keseriusan ZI itu ya. Nah, kita sudah meraih UBK. Apakah sudah selesai? Belum. Masih ada UBK. Nah, tapi untuk menjaga UBK itu tentu nggak lama. Karena godaan untuk melakukan tindakan-tindakan penyelewengan, gratifikasi, korupsi dan lain sebagainya itu pasti akan selalu ada. Artinya otomatis selalu dihidup. Kita harus berhenti sampai di sini saja, atau kemudian kita akan lanjut terus. Nah ini kan kembali kepada pribadi masing-masing. Karena itu yakinlah bahwa apa yang kita lakukan, yang kita capai hari ini itu berkat kerja keras tahun ini. Hasil kan tidak akan mengkhianati usaha. Karena itu masa sih kita sudah meraih ini lalu kita cederai usaha kita sangat tidak. Itu pesan saya. Yang kedua, yang selalu digaungkan oleh pimpinan konsisten dan totalitas. Kita harus konsisten. Sudah ada tagline-nya dari Badilan itu ASN berakhlak kan kayak gitu. Lalu kita turunkan lagi menjadi berakhlak mulia. Itu kan tidak hanya segala sesuatu. Konsisten dan totalitas. Totalitas lah. Sertifikat itu kan hanya penghargaan ya kan gitu. Tapi di luar daripada itu kan bagaimana kita membangun mentalitas dan paradigma kerja yang berbeda. Dan orang bisa melihat, saya yakin orang bisa menilai ini. Bagaimana mentalitas dan paradigma kerja atau paradigma macam-macam. Kalau kemudian ada kekurangan di sana sini, itu bukan menjadi satu hal yang harus dicaci maki kalau menurut saya. Itu tentu harus diperbaiki. Kalau ada hal yang baik dari biasa, itu harus diapresiasi. Masalah
kerja, terus tingkatkan kerja, terus tingkatkan motivasi kerja. Hasil itu pasti akan mengikuti usaha dan usaha kamu. Kira-kira. Pak, boleh diminum dulu? Oh iya, masih ya. Ini jadi pas ngopi ya. Terakhirnya Pak, ada kata-kata penutup dari Closing statement ya. Closing statement kata-kata penutup dari saya itu, ya itu tadi lah saya kira konsisten dan totalitas. Gitu. Jangan enaknya saja, jangan seenaknya saja. Ini itu kan yang pimpinannya. Jadi kalau kita bekerja itu ya jangan mau enaknya saja, yang tidak enak ya harus mau. Terus jangan seenaknya juga kan kayak gitu. Kita punya rule of game, ada aturannya di sini. Nah, itu kita harus total dan harus konsisten terhadap aturan. Insya Allah jaya terus sampai asal. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Luar biasa. Iya. Masya Allah. Demikian acara kita kali ini. Terima kasih karena telah menyaksikan hingga akhir acara. Saya selaku host mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.